astonishing. Rooney. Percy sets off, and Rooney finds him. Oh, brilliant! Halo penggila bola sekalian, welcome back di Setiap Hari Pandit, dan kita bakal ngebahas tentang Pildun, Liga Indonesia, dan juga Timnas Indonesia seperti jersey yang gue pakai ini. Tapi khusus episode kali ini, gue mau ngebahas tentang salah satu pemain Indonesia yang berkarir di Persib Bandung dan bisa main di Pildun 2026 nih. Dan gue nggak bahas sendirian, yaitu bersama Bung Ropan. Gimana kabar nih, Bung Ropan nih? Baik, Rifki. Oke. Ya. Dan Bung Ropan, ada fakta unik nih tentang Pildun kali ini, yaitu ada salah satu pemain Liga Indonesia yang bermain di Persib Bandung dan akhirnya bisa bermain untuk Piala Dunia, itu Timnas Irak ya, yaitu adalah Frank Putros. Ya. Sebelum kita ke Frank Putros, kita coba bahas beberapa pemain dulu yang mereka pernah bermain di Liga Indonesia tapi pernah juga main di Pildun walaupun saat itu tidak aktif di Liga Indonesia. Pertama ada Essien yang pernah main di Pildun ketika Ghana di 2010. Ex Chelsea ya? Chelsea, betul. Di 2010 dan 2014. Ketika 2017 2018 dia pernah main di Persib. Lalu ada Pierre Njanka, bener gak nih bacanya? Ya, Pierre Njanka. Njanka. Oke. Dan dia lumayan banyak ya bermain di Liga Indonesia. Ada di Persija, Arema, Aceh, Mitra Kukar, dan juga Persisam. Lalu ada Ivan Bosja, bener gak nih bacanya? Ivan Bosja. Bosja, oke. Dia bermain di Persija di 2014. Lalu ada juga Peter Odemwingie. Peter Odemwingie, ya. Peter Odemwingie. Dia pernah main di Madura United di 2017 dan juga terakhir ada Frank Putros, tentunya pemain kebanggaan dari Persib Bandung yang baru saja juara dan kali ini bermain untuk Piala Dunia di Irak bersama Irak ya, dan sangat membanggakan bagi warga Bandung dan sekitarnya. Om Ropan gimana ngeliat ini? Iya, kalau bicara bangga ya pastilah. Dia kan membawa Persib terakhir yang paling teranyar kan juara. Ya bukan juara back to back lagi kan. Hat-trick yang mereka lakukan di Liga Super Indonesia. Frank Putros adalah bagian terpenting di Persib. Ketika ia dalam kondisi yang bagus, fit. Boyan Hodak yang masih menangani Persib. Sekarang kan sudah ganti. Igor Tolic. Itu selalu menempatkan Frank Putros ini bermain di tim utama, di starting 11. Nah ini kelebihan dari Frank Putros ini, saya pikir. Dia bukan saja berada dalam satu opsi bermain di kiri atau bermain di kanan. Tapi ketika diperlukan untuk bermain di posisi gelandang yang lebih bertahan, dia beberapa kali saya lihat coba untuk di situ dia melakukan yang bagus, yang terbaik dia lakukan untuk bisa bersama dengan Persib. Nah kemudian sekarang Irak lolos dan dia ada di sana, karena mereka kan lolos itu lewat playoff lawan Bolivia. Ya, setelah di putaran kelima mereka mengalahkan Uni Emirat Arab. Ya, mestinya kita ada di situ, Rizky. Di situ harusnya iya tempat kan? kita. Kalau kita, aduh sayang sekali, kalau nggak ada gol Zidane itu, masih 0-0. Kita kemudian mereka kalah lawan Arab terakhir, pasti Arab akan membantu kita itu. Dan kita kemudian dilepas kita itu. Silakan lo dengan Uni Emirat Arab. Kita udah bantu kan? Sayang itu udah gol Zidane itu yang terlambat diblok oleh Rizky Ridho kan saat itu. Nah, kita bicara dengan Irak. Irak udah lolos di playoff, kalahin Bolivia. Bisa bayangin kalau Indonesia kalahin Bolivia di playoff kan? Bagus, mereka bisa kalahin Bolivia. Dan Irak itu bagus. Kalau nggak salah, terakhir dia tahan Spanyol nggak salah. Spanyol ya? Draw kemarin di pertandingan uji coba ya? Jadi ini pemain yang oke. Cuma apakah dia akan bermain sebagai starting 11? Nah kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini suatu kebanggaan. Baguslah untuk warga Bandung, untuk Persib, bahwa ada keterwakilan pemain yang bermain di Liga Super Indonesia yang namanya Frank Putros untuk ikut di World Cup di Amerika. Semoga untuk next kompetisi yang akan dimulai pada 4 September yang akan datang, banyak lagi pemain-pemain yang diambil oleh klub-klub Liga Super Indonesia yang untuk bisa bertanding yang kemudian dipakai di tim nasional. Ya, sebenarnya ada pemain satu dari PSM yang bagus yang sekarang pindah ke Persibaya, Yuran Fernandes kalau salah ya. Maksudnya dia nggak ikut Piala Dunia, oke, tapi dia kan di apa? Tanjung Priok itu di mana dia bermain kalau nggak salah di tim dia. Ini pemain bagus juga. Sayang memang cuma Putros yang mewakili sekarang di Liga Super, tapi kita harus bisa mensupport. Karena bukan tidak mungkin kemungkinan ya misalnya Aimen Hussein, striker dari Irak ya, untuk datang. Iya, Aimen untuk bermain di Persib kita nggak tahu untuk berikut karena dia digadang-gadang untuk masuk, tapi kita nggak tahu, semua tergantung dari manajemen Persib. Bisa aja Frank Putros bisa membisikin sesuatu kan. Udah Aimen, lo ke Persib aja, bagus. Udah gini kan. Udah gaji aman, semua ya aman, nggak telat, aman semua. Bisa Aimen bisa bermain dan akan lebih bagus buat kita. Lebih naik, artinya standar kualitas liga kita dengan datangnya pemain-pemain Piala Dunia misalnya mau dari Irak atau dari Iran, dari manapun, itu akan lebih bagus. Dan itu yang perlu dilakukan oleh klub-klub yang ada di
Liga Indonesia bukan hanya seorang Putros yang datang, tapi banyak juga yang harus datang. Karena pasti semua merindukan bermain di Indonesia. Pasti semua bisa merindukan. Pemain-pemain Yordania misalnya kan, yang lolos sudah Uzbek, bisa datang. Haiti, bisa Curaçao yang kita pernah kalahin 2 kali. Itu kan kalau dipanggil bisa bermain Indonesia. Dan mereka pernah ikut Piala Dunia, ada suatu kebanggaan buat kita. Gitu Rizky. Oke. Nah, kalau kita ngelihat Frank Putros nih, Om Ropan, berarti bisa dibilang jadi role model ya. Model, salah satu role model. Dan nggak jadi hambatan kalau ibaratnya main di Liga Indonesia nggak jadi hambatan lah untuk bisa main di Go internasional. Oh nggak jadi, dan itu kan kelihatan kan. Apalagi pelatih-pelatih, apalagi di Irak tuh kan memantau terus perkembangan pemain mereka. Apalagi juara di Liga Indonesia, mereka tahu Persib itu mendunia, supporternya kan tahu sendiri tuh magnetnya tuh luar biasa. Dan Putros ada di dalam, makanya dia mengambil Putros itu oke. Karena membawa tim juara di Liga dan Putros bermain itu lain halnya kalau Putros tidak dapat jam bermain atau menit bermain. Nah itu dia akan berpikir untuk mengambil Putros. Ya, itu pun Putros datang ke Irak, itu belum tentu ada jaminan bahwa dia akan bermain di starting 11 kok. Kan ada Sulaka juga di sana yang bisa bersaing dengan dia. Jadi banyak pemain-pemain bagus di Irak. Tetapi kita tetap harus mengapresiasi bahwa ada pemain Irak yang bermain di Indonesia. Semoga pemain-pemain lain itu yang saya bilang tadi bisa berdatangan juga dengan role model seperti Putros yang ada di sini kan. Gitu. Oke. Nah, dengan hadirnya Putros tadi ya, kita sempat mention juga nih Om Ropan, begitu dia hadir di Pildun dengan status pemain Persib, bakal jadi daya tarik tersendiri nggak nih buat pemain-pemain asing khususnya dari Brazil ataupun bahkan Eropa buat main di Indonesia nih? Dengan adanya Kurzawa datang. Kurzawa itu mantan pemain bukan soal PSG. Perancis dia pernah bermain di tim nasional. Nah ini kan sudah bisa menggambarkan, apalagi ada Putros, bahwa iklim Indonesia ya walaupun yang sedang tidak baik-baik dengan dolar yang begitu tinggi ya. Dan Pertamax ya, juga. Ya betul. Dan saat ini, tetapi dengan bagaimana keberanian klub-klub Indonesia untuk membayar pemain kan itu menjadi acuan. Kurzawa mereka walaupun cuma 6 bulan, tapi kan tetap bermain Indonesia. Ada. Nah bukan tidak mungkin pemain-pemain lainnya akan datang. Tapi ya kalau datang untuk di tim-tim besar seperti Rizky bilang, mungkin enggak, jarang. Misalnya pemain Brasil, itu kurang. Kalaupun akan datang bisa aja pemainnya sudah hampir mungkin mau udah mau expire, misalnya Thiago Silva. Ya kan? Pernah di PSG juga, pernah di Milan kan? Mungkin dia bisa datang. Oscar misalnya, ada pemain-pemain yang bisa datang. Itu bisa lah, bisa ini. Tapi kalau pemain-pemain yang bagus-bagus, Rizky yang untuk dari Brasil yang saat ini ada, event dia, Paqueta, banyak pemain-pemain susah ya untuk bisa datang ke Indonesia. Yang paling mudah untuk datang ke Indonesia pemain-pemain Afrika. Tanjung Cabo Verde, itu kan Pantai Gading. Nah itu bisa tuh, Senegal. Ya teman-temannya Sadio Mane dan Koulibaly itu bisa datang. Bahkan mungkin Maroko bisa datang. Karena bisa melihat kan mereka selalu dengan fulus kan. Kalau cocok dengan fulus, terbang mereka. Ya kan? Kalau mereka anggap lebih enak daripada mereka bermain di Eropa kalah dengan pembayaran Persija, Persebaya yang kuat, ya udah ke Indonesia aja bermain. Biar iklim kompetisi kita bisa naik gitu. Oke. Kuncinya adalah fulus dan di sini bisa juga nih kasih fulus nih biar ada brand juga nih. Betul. Ya ada sudah brand datang. Di sini bisa tinggal pilih aja nih teman-teman agensi. Jadi teman-teman di Treats, teman-teman di YouTube ya, jangan pura-pura budek ya. Di sini masih kosong, di sini masih kosong. Tinggal pilih aja. Teman-teman. Untuk masalah harga nanti bisa kontak di description ya teman-teman. Jadi santai aja mumpung mau Pildun, jadi campaign, come on. Iya. Oke. Ayo dong. Frank Putros bakal jadi pemain Persib ya, kita mention lagi. Dan tentunya jadi salah satu perwakilan Asia. Dan kira-kira tim Asia nih, tim-tim Asia bakal sejauh apa nih di Pildun menurut Om Ropan? Iya, jatah Asia kan 8+1. Dengan Irak masuk jadi 9. Oke. Di Piala Dunia. Nah kalau Rizky bilang siapa yang paling berpotensi itu? Pertama Jepang. Sesuai dengan peringkat dia terbaik di Asia kan. Dan dia sudah mengalahkan tim-tim kuat. Oke. Bukan saat ini. 4 tahun lalu di Qatar mereka sudah mengalahkan Jerman kok di grup, mengalahkan Spanyol yang begitu kuat. 2-1. Mereka bisa lolos. Jadi ini tim-tim bagus. Kalau mau berbicara ini adalah kesempatan buat mereka. Oke. Om, boleh izin potong. Nah, kalau Jepang itu ada kelemahannya salah satunya penalti nih Om Ropan ya. Mereka seringkali gagal di penalti dan ada fakta uniknya karena mereka sering gagal di penalti. Jadi di liga mereka
ketika hasil 0-0 ataupun seri itu di langsung ujung-ujung adu penalti. penalti. Iya. Walaupun banyak pemain asing yang datang ya, pemain asing mungkin cuma 30 atau 40% pemain Jepang. Tapi seenggaknya itu dari mentalitas itu mereka untuk berusaha nge-deep dive dari penalti itu. Gimana Om Ropan? Iya. Mereka menganggap mungkin ini satu kelemahan. Karena ini perlu. Kalau di kualifikasi di grup itu kan belum ada adu penalti. Iya. Semua bermain sama. Nanti sudah di fase gugur. Kan 32 besar, 48 turun 32. Turun 16, 8, 4 final. Jadi sebuah tim itu kan akan bermain 8 kali untuk bisa menjadi juara. Dengan formasi sekarang 48 tim kan. Ya. Nah yang mereka harus bersiap adalah bagaimana mengambil penalti yang baik pada saat di fase gugur. Ya kan fase gugur itu penting. Begitu draw, perpanjangan selesai, itu ada. Makanya Hajime Moriyasu, pelatih mereka, itu tahu bagaimana untuk... Kalau bicara dengan kualitas, itu bagus. Minamino bisa ambil penalti. Ya, Kaoru Mitoma, Brighton itu bisa ambil penalti. Bagus lah yang untuk ambil. Tinggal dipilih pemain-pemain mana yang ya Takefuso Kubo, Ayashi Ueda, Kamada, yang semua pemain-pemain yang bisa untuk ambil penalti. Tinggal tentunya bagaimana mental mereka. Karena penalti itu, Rizky, itu soal mental. Oke. Soal mental, bukan berarti lu nggak bisa nembak, bukan berarti pemain-pemain Jepang itu nggak bisa. Semua bagus, kelas Eropa mereka. 26 pemain, kalau 23 dari Eropa bisa bayangin tuh. Kan bagus semua. Cuma menghadapi penalti itu, terutama penendang pertama itu, dan penendang terakhir itu mental mesti kuat. Oke, berarti penendang penalti yang bagus punya mental yang bagus harus juga punya nih, mental. Om. Seperti Kevin Dix nih. Aduh, saya nggak main di Pildun, Om. Saya nggak main di Pildun. Mestinya kalau di Pildun itu kita kuat. Ya, bukan cuma soal Kevin Dix, pasti akan datang banyak juga. Mungkin Pascal Struijk bisa datang. Karena itu kan salah satu dia punya syarat ketika tidak dipanggil di Belgia dan Belanda kan. Dia kalau kita lolos ya, ini bicara kalau kita lolos, pasti akan banyak datang. Kita akan kuat bermain. Tapi ya kita masih punya John Herman untuk bisa melihat di 2030. Karena di sana ada dia bilang kan kesempatan. Kita punya tim ini berproses, punya progres yang juga bagus. Ya. Mengacu dari pertandingan di FIFA Matchday kemarin kan sudah kelihatan. Identitas permainan kita udah nampak kelihatan. Oke. Nah tadi kita sempat mention juga nih Jepang nih Om Ropan. Ya. Kalau kita ngeliat Jepang di 1994 mereka itu sempat gagal ke Pildun ketika di Doha ya. Dan dari situ progres mereka tuh lumayan cepat banget. Ya, ketika udah sakit hati, gagal lolos di Doha, akhirnya progres mereka untuk nganterin pemain-pemain mereka ke Eropa, entah itu Bundesliga, La Liga dan lain sebagainya, akhirnya mulai menyebar. Sementara Indonesia di 2025 kita sakit hati nih. Apakah kita bakal berprogres juga kayak Jepang? Ya, kalau melihat itu bisa. Tentunya harus ada orang yang datang tepat pada waktunya. Nah, saat ini saya pikir John Herman itu ada. Punya auranya luar biasa. Aura. Ya, tangan dinginnya itu perlu. Bagaimana kita komunikasi yang baik dengan pemain. Dia mau tinggal aja di sini sudah luar biasa. Mau belajar bahasa Indonesia sudah luar biasa buat dia. Dan selalu dia coba untuk itu kan di preskon. Saya capek, selamat malam, terima kasih. Kan udah mulai lancar. Jadi saya pikir dia setahun di sini itu udah bisa fasih dia. Bisa bersama seperti pemain Brasil, pemain yang bermain di Liga Super kan, itu cepat sekali beradaptasi untuk bisa berbahasa Indonesia. Dan ini pelatih yang mau mendengar dan kemudian disiplin dia bagus, tegas, itu kan oke, kombinasi yang sangat baik. Dia seorang dosen loh yang luar biasa, berpikir dengan sangat bagus, komunikasinya yang sangat baik. Bagaimana cara melindungi pemain kalau lagi dibully, ditekan habis, dia boleh melindungi. Contoh Ferrari yang dipertanyakan terus kan jawaban dia kan enak. Untuk bisa meredam semua itu, ini oke kalau untuk seorang pelatih. Dan dia bisa membujuk semua pemain untuk mendatangkan Elkan Bagot bermain lagi di sini. Itu nggak mudah. Kan sudah dicoba di putaran keempat. Dia nggak bisa dengan alasan berbagai ini. Tapi begitu John Herman yang berbicara, Elkan siap datang. Dan Elkan bisa bermain dengan kita kan kelihatan sekali. Semua pemain bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Berarti man management dari John Herman nih, Om Ropan. Yang jadi salah satu nilai plus dan patut kita highlight. Iya. Itu jadi salah satu kelebihan dari kita punya pelatih. Dan harapannya tentu dengan man management yang baik, di next pertandingannya bakal datang pemain-pemain yang lebih bagus lagi ya Om Ropan. Iya. Karena dia bilang begini, ini akan berproses untuk naik sampai ke FIFA Asian Cup. FIFA Asian Cup itu di September dan Oktober. Nah itu bagus. Jadi semua pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar kan diwajibkan untuk datang. Klub wajib untuk melepas. Dan dia bilang ada di situ sebelum melihat ke Piala Asia di Januari Februari kan 2027. Tapi puncaknya ada di FIFA Asian Cup itu. Ketika Gianni Infantino dan kawan-kawan Dewan FIFA itu mengemas satu piala sama yang di Arab itu, ada FIFA di Arab yang lain ya. Yang Maroko juara kalau nggak salah ya. Nah, itu akan dibuat di sini dan itu penting buat dia. Dan karena ketika dia bilang bahwa identitas permainan kita sudah oke, sudah terlihat.
Kan dia yakin dengan pemain-pemain kita. Cara bermain kita udah bagus, sudah kelihatan. Udah baik. Ya tinggal bagaimana terus berproses, ya itu yang dibilang. Lewat. Walaupun memang ada satu agenda lagi yang paling dekat kan bulan depan. Oh ya. AFF. Tapi itu kan hanya menjadi pemain-pemain lokal yang akan bermain. Tapi udah bagus, bukan soal pemain-pemain lokal. Di sana kan sudah ada Tom Hai, Eliano Renders, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, kan semua akan berkumpul jadi satu untuk bisa bermain di AFF. Tapi itu dia bilang puncaknya ada di FIFA Asian Cup itu. Dia akan ambil kombinasi dari FIFA Matchday saat ini dengan di Piala AFF untuk jadi satu, siapa yang dia akan pilih 26 pemain menuju ke FIFA Asian Cup, dan kita akan mendapatkan tim terbaik. Oke. Tim terbaik tentunya akan kita nantikan ketika di FIFA ASEAN Cup nanti. Dan kalau ngomongin tim Asia, tadi kita mention Jepang juga jadi salah satu tim terbaik dan favorit dari Bung Ropan serta SHP Entertainment, dan bakal kita prediksi juga di konten Karambol. Jadi nonton videonya harus sampai habis nih supaya bisa lihat dari konten Karambol, karangan ramalan bola yang kita sajikan di akhir video kita. Dan disclaimer, jangan digunakan dengan salah teman-teman untuk karambol-karambol kita ya. Tapi potong-potong boleh lah di TikTok ya, dan juga mention-mention kita di YouTube. Oke, Om Ropan, nggak berasa nih lebih dari 10 menit perbincangan kita. Di episode selanjutnya tentu kita bakal bahas pildun-pildun yang lebih menarik lagi. Walaupun jadwalnya bentrokan dengan jadwal kantor nih, Om Ropan. Gitu ya? Iya, tapi kita... saya juga banyak ketat juga nih. Padat sekali, padat merayap. Nah, ini di mana-mana diminta, saya lagi pusing ini kan. Untuk atur jadwal. Oke. Karena jadwal padat, views kita juga harus padat nih, Om Begitu Ropan. ya, semoga lah. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya, gitu. Ya, gitu. Berproses pelan-pelan, tapi brand harus kencang lah datang ke sini ya, brand. Iya. Sini bisa gitu, teman-teman. Oke, Om Ropan. Siap. Kita pamit undur diri. Thank you, teman-teman. Bye-bye. Baik lagi pada episode prediksi di Karambol kali ini di Pesta Bola Dunia. Scotland versus Brazil. Kedua tim membutuhkan kemenangan. Tapi nampaknya Brazil masih tak tertampung oleh Scotland. Brazil akan memenangkan pertandingan, mungkin selisih 2 gol. Maroko Haiti, Maroko sangat butuh kemenangan. Haiti akan digempur habis oleh Maroko selisih 2 gol juga. Maroko akan memenangkan. South Africa dan Korea. Kedua tim butuh kemenangan jelas. Namun kemenangan tipis akan didapatkan oleh Korea Selatan. Kemudian ada Ekuador versus Jerman. Jerman kembali akan memenangkan pertandingan nampaknya kali ini. Tunisia Belanda. Di mana Tunisia sudah dibantai terus, kemungkinan akan dibantai lagi oleh Belanda. Jepang Swedia. Jepang permainan cukup baik, maka Jepang akan menang melawan Swedia. Kemudian di grup G ada Egypt versus Iran. Di grup B ini semua tim berpeluang untuk lolos. Egypt Iran mungkin hasil seri sudah cukup baik untuk kedua tim. Belgia versus New Zealand. Belgia sangat membutuhkan kemenangan untuk melaju ke fase selanjutnya. Norway versus Prancis. Kedua tim sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya, namun perebutan juara grup dan perebutan top skor di Pesta Bola Dunia ini menjadi unik untuk Mbappe dan Haaland. Gol banyak tercipta, mungkin Prancis akan memenangkan selisih 1 gol. Uruguay versus Spanyol. Uruguay terseok-seok di fase grup. Nampaknya tetap Spanyol yang akan memenangkan pertandingan kali ini selisih tipis. Dan terakhir ada Jordania versus Argentina. Melihat permainan Argentina dan Messi-nya tak terbendung, nampaknya Jordan akan menjadi makanan empuk untuk Messi menambah dan memecahkan rekor gol terbanyak Piala Dunia. Dan Argentina menang selisih 2 atau 3 gol. Prediksi yang cukup akurat ini tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, teman-teman semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. That is astonishing. Percy sets off and Rooney finds him. Oh, brilliant!